Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Banyak mitos tentang operasi angkat rahim atau histerektomi yang salah. Ini dia. 1. Hanya dijalani lansia dengan kanker rahim. Faktanya, wanita dari segala usia bisa memerlukan operasi histerektomi karena berbagai alasan, termasuk timbulnya kanker ginekologi, fibroid rahim, prolapsus uterus, perdarahan vagina yang abnormal, endometriosis, penyakit radang panggul, dan lainnya. Pari Gotsi, MD OB/GYN dari Los Angeles mengatakan bahwa operasi histerektomi bisa dialami oleh wanita sebelum maupun sesudah menopause. Karena itu, moms jangan mengabaikan tanda-tanda kecil kanker berbahaya ya. 2. Harus menjalani histerektomi jika kanker terdeteksi. Faktanya, operasi histerektomi tidak hanya diperlukan untuk mengobati kanker. Penyakit non-kanker bisa juga membutuhkan operasi histerektomi sebagai pilihan terakhir setelah pengobatan lainnya tidak berhasil. Menurut Linda Bradley, MD, Wakil Ketua Kebidanan dan Ginekologi di Klinik Cleveland di Ohio, histerektomi adalah satu-satunya pilihan pengobatan wanita dalam kasus kanker serviks, rahim, atau ovarium. Ini adalah mitos histerektomi yang tidak perlu dipercaya sebab Dr. Bradley menyatakan bahwa histerektomi darurat juga mungkin diperlukan jika ada pendarahan atau infeksi rahim yang tidak terkontrol. 3. Rahim akan diangkat selama histerektomi. Sebenarnya ada 3 jenis histerektomi, yakni supraservial, total, dan radikal. Ahli bedah dapat memilih untuk mengangkat seluruh atau hanya sebagian dari rahim tergantung pada alasan medis pasien membutuhkan operasi histerektomi tersebut. Dalam beberapa kasus, operasi histerektomi, leher rahim atau ovarium juga diangkat. Bahkan histerektomi total juga mengangkat seluruh uterus dan serviks. Dalam histerektomi supraservial atau subtotal, ahli bedah hanya mengangkat bagian atas rahim dan menjaga serviks tetap di tempatnya. Operasi histerektomi jenis ini hanya dapat dilakukan secara laparoskopi atau perut. Lalu histerektomi radikal umumnya dilakukan ketika kanker terdeteksi. Biasanya ahli bedah akan mengangkat seluruh rahim, jaringan di sisi rahim, leher rahim, dan bagian atas vagina. Selain itu, ahli bedah juga bisa mengangkat ovarium, yakni prosedur yang disebut ovorektomi atau dapat dibiarkan di tempat. 4. Vagina adalah pintu untuk melakukan operasi histerektomi. Ini hanyalah mitos histerektomi yang tidak perlu dipercaya juga. Faktanya, ada 3 cara melakukan operasi histerektomi, yakni melalui vagina atau dengan bantuan laparoskopi dan robot. Ketika wanita memilih metode histerektomi yang mereka sukai, dokter harus mempertimbangkan prosedur operasi yang paling aman dan biaya efektif untuk memenuhi kebutuhan medis pasien. Menurut ACOG, secara umum bukti telah menemukan bahwa histerektomi vagina memiliki hasil yang lebih baik dan komplikasi lebih sedikit daripada histerektomi laparoskopi atau perut. 5. Wanita lebih cepat menopause setelah histerektomi. Menurut Dr. Gotsi, mitos histerektomi ini menyesatkan karena histerektomi adalah operasi pengangkatan rahim, bukan ovarium. Karena itu, muncul kesalahpahaman besar bahwa perempuan akan memasuki masa menopause setelah menjalani operasi histerektomi. Menopause setelah operasi histerektomi bisa terjadi jika ovarium diangkat karena alasan medis. Sayangnya, banyak orang mengira bahwa pengangkatan ovarium termasuk dalam prosedur operasi histerektomi. Padahal prosedur tersebut hanya dilakukan ketika seorang wanita memiliki masalah dengan ovariumnya atau bagian tersebut justru menjadi penyebab endometriosis parah. Jadi, operasi histerektomi yang tidak perlu tindakan pengangkatan ovarium tidak akan mengubah hormon atau menyebabkan menopause. 6. Masih bisa hamil setelah operasi histerektomi. Faktanya, seorang wanita tidak bisa hamil lagi setelah operasi histerektomi. Dr. Gotsi mengatakan setelah menjalani histerektomi, wanita tidak akan lagi mengalami menstruasi. Prosedur ini menandakan akhir dari kesuburan. 7. Tidak bisa berhubungan seksual setelah operasi histerektomi. Rentang waktu wanita bisa melakukan hubungan seksual setelah histerektomi tergantung pada jenis operasi histerektomi yang dijalani. Umumnya, 2 hingga 4 minggu pasca operasi wanita boleh saja melakukan hubungan seksual jika dokter mengizinkan, terutama jika leher rahim tidak diangkat bersamaan dengan rahim selama operasi histerektomi. Namun, jika leher rahim diangkat, maka dibutuhkan sekitar 6 minggu untuk pulih sebelum melakukan hubungan seks. Menurut Dr. Thomas, setelah histerektomi, pasien tetap dapat melakukan hubungan intim karena hanya rahim yang diangkat. Vagina masih ada dan moms masih dapat berhubungan intim seperti biasa. Jadi, mitos mengenai histerektomi jangan dipercaya ya bun. Semoga bunda yang harus menjalani histerektomi bisa bangkit dari kesedihan dan bisa menjalani hari lagi dengan langkah ringan.
Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.